The hell are you doing? I'm warming up my instruments. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang merupakan prequel dari film zombie yang dahulu itu sempat beredar di Netflix. Nah, sekarang judulnya Army of Thieves. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Mas? Puji Tuhan, sehat. Nah, yang kedua ada Amin. Mas Bram nih. Apa kabar Mas Bram? Halo Mas, Alhamdulillah baik. Nah, kemarin kita baru ngomongin The Medium di Broadcast Podcast. Sekarang kita lebih santai Benar. lagi. Jadi Boleh lebih ketawa-ketawa ya? iya, kalau kemarin lebih ketawa kali karena kita ketakutan, jadi kita ketawanya lebih besar. Iya, tappingnya malam lagi. Oke. Nah, Mas Bram, saya mau nanya nih. Siap. Pas waktu pertama kali istilahnya diumumkan bahwa akan dirilis atau dibuat sebuah prequel yang berjudul Army of Thieves ini, reaksi Mas gimana Mas? Apakah Mas bilang, aduh ini mah cuan lagi nih, atau Mas bilang, wah keren dong itu harus, gimana Mas? Saya tuh semenjak gara-gara nonton Free Guy kemarin agak mendukung bahwa sebetulnya satu jalan cerita itu cukup di satu cerita aja, nggak perlu kemudian ada sequel, nggak perlu ada spin-off, nggak perlu ada prequel kayak gini gitu. Tapi malah ini menjadi segar kalau menurut saya. Kalau kita nonton Army of the Dead kan itu full kayak kita nonton zombie ya. Cuman vibe Amerika itu kan jelas ya. Cuman ketika hari ini kita nonton Army of Thieves gitu, rasanya kita kayak nonton Lupin, terus atau enggak kita nonton Money Heist kayak gitu-gitu kan. Jadi menurut saya mungkin Netflix melihat bahwa cerita terkait dengan kehidupan orang Eropa, mereka yang berbahasa Prancis, Jerman itu mungkin lebih menarik buat penonton Netflix sekarang. Jadi akhirnya mungkin sosok dari Ludwig inilah yang akhirnya dieksplor bagaimana original story-nya. Padahal sebetulnya kan kalau saya lihat di Army of the Dead kayaknya dia walaupun dia kunci ya, tapi kan artinya dia tidak yang berhubungan langsung, apalagi dia sosok penakut, belajar nembak aja baru, terus kemudian bacot banget lah pokoknya, bukan yang sosok prajurit yang handal gitu loh. Gitu sih Mas. Jadi menurut saya ini Netflix sepertinya melihat pasarnya yang lagi ini apa. Jadi dia mencoba untuk masuk di pasar yang orang lagi suka kehidupan gaya Eropa, terus kemudian cerita soal pembobol bank gitu kan. Itu yang lagi diangkat sih menurut saya. Benar juga sih, mungkin aja daripada mereka ngangkat film action, maksudnya action dari luar biasa, maksudnya kan yang lainnya kan prajurit, ada pilot, ada apa, mungkin kan istilahnya mendingan nih sekarang ini kayak Money Heist kan cukup istilahnya cukup heboh ya. Terus habis itu belum lagi juga Lupin itu kan juga cukup lumayan merajai waktu itu kan top 10 juga, misalkan kita ngomong top 10 ya, dapat kan seperti itu. Mungkin sih ini memang salah satu caranya nih. Nah, kalau Mas Dian waktu mendengar itu ada ekspektasi tertentu gak Mas Dian? Kalau saya sebetulnya enggak sih. Jadi kalau saya di podcast ini kan beberapa bulan terakhir kayaknya sudah sering ngomong ya, kalau saya tuh sekarang lagi ada di mode skeptis gitu kalau ngomongin film-film yang emang dirancang rilis digital gitu. Udah berapa kali saya ngomong di sini. Jadi menurut saya itu kualitas belum berbanding dengan kuantitasnya, yang tiap pekan tuh selalu ada film baru gitu. Jadi makanya banyak film-film yang pada akhirnya cuma wasting time, ibaratnya nggak biasa banget lah gitu ibaratnya. Jadi ketika ada diumumkan prequel dan jaraknya cukup dekat itu, saya sama sekali bisa dibilang nggak antusias gitu. Bahkan ketika udah tinggal sisa seminggu, ini udah mau tayang nih yang prequelnya Army of the Dead gitu. Jadi saya nggak ngeh sebetulnya. Apalagi ketika waktu itu saya nonton trailernya tuh ngelihat ini premisnya tuh mainstream banget gitu. Bikin tim dengan misi tertentu dan juga dengan kemampuan
karakternya beda-beda. Ini kayaknya sekarang berapa tahun terakhir itu semenjak The Money Heist tuh berapa kali saya nemuin hal seperti ini gitu, premis seperti ini tuh. Jadi sebetulnya saya sama sekali nggak antusias gitu untuk menyambut film ini. Cuma yang bikin saya tertarik untuk nonton kan tetap ini bagaimanapun juga universe-nya Zack Snyder lah, bisa dibilang untuk Netflix gitu kan. Rencananya ada 3 film itu, yang dari awal Army of the Dead, terus kemudian prequelnya nanti ada sequelnya Planet of the Dead. Jadi mungkin meskipun saya rencananya tadi nggak nonton secara langsung di hari pertama seperti waktu Army of the Dead, tapi saya tetap bakalan nonton ini. Tapi ternyata karena saya melihat reviewnya bagus-bagus di hari Jumat yang udah nonton hari Sabtu, pada kira kemarin itu hari Minggu saya udah coba nonton gitu, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan lah gitu. Teruntuk film digital yang notabene sering saya singgung belakangan ini. Wah, jadi masih belum berubah skeptisnya ya? Masih belum, mungkin sampai akhir tahun kita lihat dulu. Jadi kesimpulannya 1 tahun ini. Nanti tetap akan saya tanyakan tanyakan terus nih. Kira-kira nih ada ekspektasi apa? Setiap film ya. Iya, karena kita masih berharap sih. Oke. Nah, tadi Mas Dian kan bilang pas nonton itu jadi gimana Mas Dian? Apakah benar-benar sesuai dengan review-review yang Mas Dian baca gak? Dalam arti, oh ini ternyata menarik nih, atau ternyata zong juga? Sesuai gitu. Jadi ada mengatakan bahwasanya ini lebih bagus dari Army of the Dead. Inti poinnya yang saya ambil itu deh gitu. Meskipun Army of the Dead itu saya waktu itu saya suka gitu, tapi kan banyak kekurangan juga yang pernah saya bahas di podcast ini, dan juga saya waktu itu ada review via tulisan ya. Jadi saya melihat ini emang lebih menarik sih dari segi cerita, dari plot cerita lebih nyaman lah diikutin gitu. Gimana plotnya itu lebih rapih gitu, ngebikin ceritanya, nge-directnya. Dan juga yang saya paling suka itu mungkin suasana Europe-nya ya. Tadi mungkin Mas Bram udah nyinggung itu. Saya suka banget tone-nya itu sejuk banget dipandang mata itu. Jadi mungkin salah satu first impression saya nonton film ini ngelihat suasananya yang lebih lebih sejuk lah gitu, lebih enak gitu. Terus juga setup ceritanya cukup rapi dari awal gitu. Jadi saya merasa sih review-review positif yang ada gitu di yang teman-teman kreator kita buat, atau mungkin juga di tempat-tempat lain, itu sih sesuai gitu. Jadi ini bisa dibilang film yang cukup bagus lah gitu untuk hitungannya sebagai film yang mungkin tadinya nggak diperhitungkan gitu. Karena kalau ngomong Army of the Dead ya, meskipun saya pribadi waktu itu reviewnya oke lah, saya suka, tapi banyak juga yang kontra, kurang suka sama Army of the Dead, pada bilang ini lebih bagus, dan pada akhirnya saya setuju soal itu. Oke. Nah, kita ke Mas Bram nih. Mas Bram gimana Mas Bram? Dalam arti kan tadi kan Mas Bram kan bilang bahwa Ludwig atau si Dieter ini kan kalau di sini masih Sebastian ya, merupakan karakter yang sebenarnya itu tidak bisa apa-apa di Army of the Dead. Nah, ternyata ini di sini kan dibuat seperti ini. Nah, apakah merubah saya pendapat Mas atau gimana nih Mas terhadap karakter ini? Enggak sih, cuman lebih menguatkan sosok Ludwig ya, seperti itu. Ludwig yang mungkin dia pengen so asik ya, tapi kan akhirnya mengganggu buat sebagian orang, apalagi dengan tipe tentara bayaran seperti grupnya Army of the Dead gitu. Nah, jadi menurut saya lebih menguatkan, oh kenapa dia ternyata seperti itu, oh ternyata dia orangnya tertutup itu dari kecil, yang kalau di gambaran dia kecil kan dia lebih suka mendengarkan berangkas kecil daripada bermain sama main bola teman-teman di luar kan, kayak gitu. Dan dia mendapatkan kepercayaan dirinya di mana, padahal dia dulu adalah YouTuber yang viewernya cuma 1, yang upload video kata orang nggak penting, ngomongin sejarah soal berangkas dan segala macam, kayak gitu sih. Jadi itu lebih menguatkan, oh ternyata memang dia cukup panjang loh perjalanan untuk tidak hanya membongkar, tapi tahu sejarah dari berangkas, sejarah dari mitologi Nordik yang banyak dibicarakan gitu. Jadi ini cukup lebih menguatkan ya, sebagaimana lazimnya prequel ya, hanya untuk menguatkan aja. Dan mungkin saya setuju dengan kata Mas Din, ketika nanti ada sequel mungkin akan lebih banyak tokoh yang dimunculkan, bagaimana konflik tidak hanya dari Army of the Dead, tapi misalkan love affair dengan Gwendolyn itu seperti apa, apakah dia nanti akan keluar dari penjara. Menurut saya kayak gitu sih Mas. Nah, ini juga nih saya pikirin sih, dalam arti kan gini, kalau kita di serial The Queen's Gambit, kita kan disajikan begitu indahnya
permainan catur yang tanda kutip membosankan, ya kan? Bener kan? Gimana caranya itu mereka itu menyajikan itu, wah ternyata bermain catur itu keren nih, indah nih, artistik nih. Nah di sini bayangin nih, kalau saya dapat nih, kita disajikan membuka brankas tuh indah, membuka brankas itu kok menarik juga. Apalagi tadi itu Mas Bram itu bilang ada 4 kan, ini kan kita kan bicarakan soal 4 brankas ya, yang keempatnya kan yang terakhir di Army of the Dead ya, ada si Reingold, Farkir, terus Siegfried ya kalau saya, sama yang terakhir itu Gatterdammerung ya, bacanya kayak gitu ya. Ya, Gatterdammerung. Mas Dian lebih susah. Kalau Mas Dian lebih ini nih. Nah, di situ pun emang menarik sih, dalam arti kan masing-masing punya sejarah segala macam ya, dan itu mempunyai tingkat-tingkat kesulitan masing-masing tuh. Nah, kalau dari Mas Dian ini, kalau misalkan kalau membandingkan film ini dengan film-film heist yang ada, misalkan kita bilang itu kayak Ocean Eleven ataupun Money Heist dan lain-lain ini sebenarnya itu yang menjadi pembedanya apa nih, Mas? Yang jadi pembedanya sih mungkin satu, suasananya yang fun ya, yang berbeda lah gitu. Mungkin kalau Money Heist kan memang agak lebih serius gitu kalau untuk soal heistnya gitu. Atau Ocean Eleven agak ada funnya juga sih, saya agak lupa ya. Tapi yang pasti yang ditonjolkan kan kalau untuk film Army of Thieves ini sisi funnya itu, dan juga itu tadi yang kayak Mas bilang tadi, kenapa mengambil tema berangkas itu salah satu hal yang cukup unik sih. Idenya itu sangat jarang gitu, bisa bilang fresh banget lah gitu, ngambil tema sebuah berangkas gitu. Kayaknya untuk kreator-kreator sinias lain tuh kayaknya belum kepikiran gitu untuk hal itu. Dan di universe-nya Snyder di Netflix ini bisa dibilang cukup cerdik juga untuk melihat berangkas ini satu hal yang cukup penting dalam sebuah tim dalam perampokan yang udah disajikan di Army of the Dead. Ini bisa dibuat lebih menarik lagi nih tema ini gitu, jadi sebuah film sendiri yang tokoh utamanya diceritakan punya kemampuan itu, dan bahkan ada orang-orang lain juga punya kemampuan itu kan, yang di awal kan sempat kayak ada perlombaannya gitu, kayak ada komunitasnya sendiri gitu ibaratnya. Jadi itu satu hal yang menarik sih, fresh gitu menurut saya. Jadi 2 poin itu yang kata saya membedakan film ini dengan film high size lainnya, sisi fun-nya, ceritanya, penyajiannya, sama tema berangkas ini yang kata saya sih unik dan fresh banget. Ya bayangin aja itu, dalam arti nggak tahu ya, kayak saya baru kali ini merasa nih kesannya ini kok kayak sutradarainya ini fetis terhadap berangkas ya. Ya, karena diajak ngobrol, dielus-elus gitu ya, tidak apa-apa lagi di truk gitu. Tapi itu malah jadi kelebihan Mas Bram ya. Gimana Mas Bram? Kalau menurut Mas Bram kan sini kan dihubungkan dengan Ring Cycle segala macamnya, terus habis itu karya dari Wagner. Nah, itu kalau Mas Bram itu ada mendapatkan sesuatu nggak dari kisah ini? Menariknya adalah saya lupa kalimat pastinya ya, cuman intinya Sebastian itu bilang bahwa kalau kamu mau meresapi sesuatu, mau tahu sesuatu, kamu harus melakukannya, kamu harus ada di suasana itu gitu loh. Jadi dia itu sangat kalau buat saya sangat mengerti berangkas. Dia cukup ya, mungkin buat banyak orang mendengar saja mungkin bisa ya sambil kira-kira kuncinya gitu loh. Tapi kan dia seakan-akan berkomunikasi. Ketika kalau teman-teman ingat waktu yang di kasino ya, yang kedua itu ya, yang tiba-tiba ada putarannya tiba-tiba masuk ketika kodenya salah, itu kan seakan-akan dia bilang, wah ada apa ini, dipegang dulu dan komunikasi. Menurut saya ini sih lucu aja sih. Itu kan sebenarnya poin menarik ya, sama halnya kayak kita melihat Mickey Mouse. Saya ngambil contoh agak jauh ya, karena menurut dalam teori saya secara pribadi, sesuatu yang mati, sesuatu benda mati, atau misalkan binatang yang tidak bisa berbicara, ketika kita kasih dia kita kasih dia karakter yang tidak ada di dunia nyata, mungkin itu akan menarik gitu loh. Sama kayak ini, berangkas yang kayaknya biasa aja, mungkin di rumah kita pun ada dengan ukuran kecil, tapi tiba-tiba hari ini berangkas punya sejarah yang panjang, dibuat seakan-akan dramatis gitu kan, itu si pembuatnya akhirnya mengurung diri di dalam dan tenggelam di air dan segala macam, itu kan sebenarnya
cerita yang panjang dan seakan-akan kultus gitu loh. Jadi seakan-akan sesuatu yang berlangsung lama, sesuatu barang yang mahal dan berlangsung lama itu akan menjadi ceritanya besar. Mungkin hari ini kalau kita bikin ada ukiran muka Mas Setiawan misalkan, atau Mas Dian gitu, jangan-jangan 500 tahun lagi itu akan beda cerita dengan sekarang gitu loh. Karena ada nilai, ada sesuatunya, ada value-nya gitu. Ini yang saya masih tunggu-tunggu nih kan, waktu The Queen's Gambit keluar, berapa bulan kemudian catur pada laku. Apakah sekarang brankas pada laku? Untuk latihan dan untuk mengadakan perlombaan. Atau ini Mas yang stetoskopnya dokter itu loh. Ya, orang pada beli buat laku. ngecek-ngecek. Nah, Mas Dian, kalau dari segi cerita, menurut Mas Dian ini film ini gimana nih, Mas Dian? Kembali ya, saya tadi bilang sebetulnya premisnya ini mainstream banget gitu, yang dengan tema perampokan. Cuma kan dikasih bumbu yang fresh itu melalui tema Brankas dan juga sisi humornya itu yang berhasil dieksekusi dengan cukup bagus gitu di sepanjang jalannya cerita gitu. Jadi untuk bagaimana tim dari Netflix menyajikan prequel ini, saya bilang sih sukses gitu untuk menyajikan ceritanya. Jadi cukup menarik gitu kan, ketika awalnya tuh di setup itu bagaimana develop karakternya juga cukup bagus gitu. Si Sebastian itu ya, gimana kita ngelihat dia itu sebenarnya siapa sih gitu, karakter yang benar-benar sampingan gitu di film Army of the Dead, tapi ternyata dia punya kalau dibuat jadi film saya bilang kan ini one man show-nya dia lah gitu untuk di awal-awal gitu. Jadi ternyata karakter dia cukup kuat juga gitu, menarik untuk diadaptasi menjadi sebuah film yang dia menjadi tokoh utamanya, dan ceritanya berlangsung cukup bagus lah gitu. Maksudnya dari perampokan yang pertama, kedua, ketiga, gimana nanti ada halangan-halangannya, ternyata ini berkhianat, terus juga ternyata ada pengejaran dari sisi Interpol gitu. Jadi saya bilang sih semuanya tereksekusi dengan cukup bagus gitu. Kita bisa menikmatinya dari awal sampai akhir inilah dengan cukup fun gitu, dan ceritanya ringan. Saya bilang sih nggak perlu terlalu fokus gimana-gimana, dan kalau misalnya mungkin kita agak meleng dikit, kita masih bisa langsung tune in lagi ke dalam cerita. Jadi saya cukup mengapresiasi gimana penyajian ceritanya yang ringan tapi bisa benar-benar menghibur gitu, dibandingkan dengan mungkin film-film lain gitu yang mengambil tema serupa yang pada akhirnya nggak cukup berhasil gitu. Gitu sih Mas. Saya setuju sih, walaupun dalam arti dari awal kita udah tebak, ini grupnya ada A, B, C, D, pasti ini ada pengkhianat satu, pasti ini ada ini satu, pasti kan kayak gitu ya. Tapi ternyata walaupun kita udah menduga dalam arti ya ini pasti ini pasti bersih sama ini, tapi kita masih bisa ngikutin nih seperti itu. Nah, Mas Bram, tadi kan kita udah ngomongin segala kelebihannya segala macam. Kekurangan dari film ini kira-kira apa nih, Mas Bram? Kurang eksplorasi ini sih Mas, kurang eksplorasi masalah sih menurut saya. Jadi saya setuju dengan Mas Dian, premisnya sederhana, walaupun sebetulnya walaupun sebetulnya bintangnya menarik, tapi kan kemudian kita gampang menebak, yang Mas Setiawan tadi bilang akan ada pengkhianat. Kita tahu konfliknya dari awal adalah cinta segitiga. Bahkan di pertama mereka si Sebastiannya mau cium si ceweknya itu, ternyata enggak. Jadi sebenarnya sangat ketebak aja arahnya kemana. Cuman yang bikin saya kurang ini adalah setengah ke belakang rasanya terlalu cepat. Rasanya semua dipaksakan. Kalau dari awal sampai setengah kan kita dikuatkan dengan karakter Sebastian yang monoton, yang dia selalu beli kopi jam 7.04 sekian gitu kan. Terus kemudian dia datang ke kantornya, itu bank atau asuransi lah gitu. Nah, itu terlalu fondasi soal karakter Sebastian kuat. Tapi kemudian konflik setelahnya itu rasanya terlalu cepat semuanya. Tiga bank itu seakan-akan dipaksakan untuk yuk cepat yuk, tek, 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 tek. Selesai. Akhirnya ada pengkhianatan, Sebastian ternyata didorong dari mobil, dikejar polisi, tapi akhirnya cepat selesai kan.
si dua perempuan tuh ada di rumahnya dia lagi, terus mulai yang pencurian ketiga. Jadi terlalu sederhana aja, kurang bumbu yang wah. Sekedar cuman ya udah kita nonton seneng, tapi nggak membuat kita untuk mau lihat lagi dalam waktu dekat gitu loh. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Setuju nggak dengan kekurangan yang sudah dibilang Mas Bram atau ada pendapat lain Mas? Setuju. Jadi kalau Mas Bram bilang setengah menuju akhir, kalau saya mungkin lebih rinci lagi di sepertiga akhir ya gitu. Jadi kayak inilah anti klimaks lah intinya. Poin sederhananya yang ingin saya katakan soal kekurangan tuh film ini bisa dibilang anti klimaks gitu untuk menuju endingnya gitu. Jadi kayak ibarat kata magical moment-nya itu yang udah di set up di awal itu kayak udah hilang gitu. Terburu-buru banget gitu menuju ending itu. Kayak udah kayak yang heist yang terakhir tuh yang kata si Corinanya ditangkap sama polisi tuh cepet banget gitu. Yang aduh ini segampang apa sih itu gitu. Ya gitu. Dan juga kayak terlalu apa ya, dikerjakannya dengan rapi dan detail di awal. Di yang terakhir ini kayak udah kehabisan durasi gitu untuk ditulis ceritanya dan dieksekusi dengan bagus gitu. Betul, kehabisan bensin gitu. Mungkin kalau saya analogikan tuh misalnya di pertandingan sepak bola sampai menit 0 sampai menit 65 ini digeber habis, sisanya menit 66 sampai menit 90 tuh udah keteteran gitu. Bisa dibilang mungkin secara sederhana kayak gitu. Jadi kayak ya itulah kehilangan soul banget gitu di menuju akhir itu, kayak apa namanya, cuma terlalu kaku, terlalu textbook gitu, kayak karakter ini harus dieliminasi, si ini ditangkap gitu, kayak terlalu textbook lah untuk menuju akhir itu. Dan gimana caranya menyisakan si Sebastian ini sendiri gitu. Jadi kata saya sih ini anti klimaks banget untuk sepertiga terakhirnya gitu. Tapi meskipun begitu sih saya masih bisa cukup enjoy ceritanya ya di balik kekurangan itu. Nah, kalau dari pengembangan karakter gimana menurut kalian nih? Karakter pendukung atau karakter misalnya utamanya? Kita ngomong pendukung deh, dalam arti apakah misalnya kesannya cuma tempelan doang atau sudah cukup? Kalau menurut Mas Dian gimana Mas Dian? Mungkin kalau untuk tim intinya saya rasa sih ini ada satu poin plus ya dibandingkan dengan Army of the Dead. Itu adalah karena ini jumlah personalnya itu lebih sedikit gitu. Jadi untuk fokus pengembangan karakternya itu bisa lebih dapat dibandingkan Army of the Dead yang saya mungkin nggak ingat sama sekali siapa-siapa aja ya anggota timnya. Dan udah gitu kan cepat banget dieliminasinya. Ini kemampuannya apa saya juga udah nggak inget gitu. Tapi kalau ini kan kita bisa inget gitu kemampuan mereka masing-masing, kayak si Gwendolyn dengan kemampuan ininya apa namanya, pickpocketnya, terus juga ada si Corina itu dengan kemampuan IT-nya. Kita bisa ingat dengan ciri khas mereka, gaya berpakaiannya, terus juga ada si Brad Cage yang obsesi jadi aktor gitu. Ini karakternya bisa dibilang cukup kuat lah gitu, maksudnya cukup bisa ngena dan berkesan gitu dibandingkan dengan film sebelumnya. Otomatis saya pasti bandingin dengan film sebelumnya yang kata saya kekurangan besarnya itu di segi pengembangan karakter gitu. Jadi meskipun backstory mereka nggak terlalu kuat, tapi seenggaknya mereka punya karakter yang bisa bikin penonton tuh ingat gitu. Ini siapa, kemampuannya apa, ciri khasnya kayak apa, itu ada gitu untuk masing-masing personil tetap dari ininya apa tim heist-nya ini gitu. Di luar dari mungkin kalau karakter lain di luar itu agak kurang ya, kayak tim Interpolnya gitu. Terus juga ya itulah mungkin kalau dari saya sih melihatnya pengembangan karakternya better than Army of the Dead. Dan itu kita kan bisa kalau kayak lagi ngobrol gini aja ingat gitu mereka ini siapa aja, kemampuannya apa aja, dan ciri khasnya apa aja. Itulah. Jadi nggak baru main tiba-tiba dimakan zombie gitu ya. Iya, udah lupa ini siapa tadi, kemampuannya apa. Nah, Mas Bram gimana Mas Bram? Setuju gak Mas Bram? Dan arti pengembangan karakter di sini cukup baik nih karena sedikit atau gimana? Baik sih Mas, dan sepertinya sangat memang disimpan sih, apalagi kayak misalkan si siapa Alexis itu si Brad itu kan sepertinya dia akan menjadi sangat mungkin dan potensial untuk menjadi villain, untuk menjadi siapa nanti misalkan villainnya di sequel akan dibantu karena dia mungkin menganggap dia kenal dengan Gwendolyn, dia tahu kuncinya Sebastian dan segala macam, sangat mungkin untuk dimunculkan. Terus kemudian love story-nya dengan Gwendolyn itu juga pasti menurut saya sih masih akan berlanjut ya, dengan anggapan mungkin dia keberhasilan di Nevada akan bisa menjemput atau membebaskan Gwendolyn. Saya nggak tahu itu masuknya nanti di penjara Prancis atau di Praha ya, si Gwendolyn itu.
Tapi menurut saya itu cukup ini sih, apalagi Corino yang IT itu kayaknya akan berguna sih. Mengingat misalkan contoh-contoh film kayak Mission Impossible atau kayak Fast Furious kan IT itu lagi ini banget. Iya, betul. Lagi berguna banget. Apalagi kalau ingat Gwendolyn itu kan kalau di Fast Furious dia sebagai apa IT. yang bisa main God's Eye itu loh. Waktu ke-7 apa ke-8 saya lupa. Gitu. Betul. Nah, kalau gitu nih dari segi karakter juga masih bisa disimpan-simpan untuk istilahnya mungkin istilahnya cuan-cuan berikutnya, sequel atau istilahnya spin-off lainnya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih episode kali ini nih, kira-kira nih ada kata-kata terakhir gak mengenai film ini kepada Sobat BB69? Mulai dari Mas Bram dulu. Ya, ini sama seperti kita melihat Asin, karena kita melihat Asin, akhirnya kita melihat Kingdom kalau saya. Ini akhirnya karena saya melihat Army of Thief, jadi saya nonton Army of the Devil. Saya dulu nggak nonton, saya tidak terlalu suka Dave Bautista soalnya sebagai main karakter, jadi saya memilih tidak nonton. Tapi setelah menonton ini, saya tahu jadi tertarik untuk lihat, walaupun kemudian ternyata Ludwig tidak terlalu dominan sebetulnya di cerita Army of the Dead. Nah, kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Dalam arti apakah ada kata-kata penutup atau terakhir mengenai film ini kepada Sobat BB69? Ya, kalau kata saya sih misalnya pengen nonton film baru ya, yang digital bisa nonton di rumah, saya rasa ini jadi salah satu pilihan yang bagus gitu. Terlepas dari udah nonton Army of the Dead atau enggak, ini tetap bisa ditonton gitu. Dan juga ya itulah tadi saya udah berkali-kali ngomong, ini film yang ringan dan menghibur gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba menonton ini gitu. Apalagi saya tadi udah menyinggung soal vibe Europe-nya tuh enak banget, sejuk banget dipandang mata gitu. Mungkin kalau tadi Mas Bram udah nyinggung, kita udah bosen dengan suasana ke Amerika-Amerikaan, ini bisa jadi alternatif yang bagus gitu. Apalagi kalau orang Prancis ngomong Inggris, orang Jerman ngomong Inggris, itu enak gitu didengar, itu beda gitu. Jadi satu hal hal-hal di luar teknis gitu yang cukup bisa menyenangkan gitu. Di balik ceritanya yang bisa enak diikutin, hal-hal eksternal seperti itu juga bisa cukup menambah bumbu menarik film ini gitu. Jadi dengan ceritanya yang ringan, saya rasa sih nggak ada salahnya untuk coba menonton ini ya. Lepas dari suka nggak suka sama Army of the Dead atau belum nonton, saya rasa ini film yang tetap recommended untuk disaksikan. Oke. Jadi ini kita semua setuju nih film walaupun ringan, tapi ini tetap menghibur dan istilahnya masih cocok untuk ditonton tanpa, karena nggak perlu mengkerutkan dahi. Waduh, ini apa lagi, ini artinya ini apa gini. Yeah. Malah membuat kita istilahnya mencari tahu nih sebenarnya ini 4 berangkas ini nih istilahnya mitologinya apa nih, mengenai apa nih. Nah, itu nanti kita cari-cari tahu nih, atau malah jadi suka sama lagu klasik ya. Bener kan ya? Atau malah lebih lagi nyari-nyari brankas untuk mencoba lomba buka-buka brankas. Oke. Nih thank you banget nih Mas Bram, Mas Dian nih untuk ngobrol-ngobrol mengenai film terbaru di Netflix, yang tentunya ini nanti nih kita berharap nih sequel dari Army of the Dead ini akan menjadi lebih bagus lagi, dan mungkin nih kita berharap nih ada tokoh-tokoh dari film Army of the Dead ini tetap dimunculkan di kedepannya ini. Oke, sekali lagi thank you banget nih, semoga kita akan bicara mengenai film-film lainnya tentunya di waktu lainnya. Oke, sekali lagi see you. See you.